Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Susanti, anggota tim pengampu matematika Fakultas Biologi untuk semester 1 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kedua mengenai pertidaksamaan. Sebelum lebih jauh masuk ke materi tentang pertidaksamaan, di sini kita akan melihat makna dari simbol-simbol interval sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan real A dan B, simbol seperti ini yang nomor 1, jadi kurung siku, kemudian A, B, ditutup dengan kurung siku, ini bermakna himpunan semua bilangan real dengan bilangan real itu lebih besar dari atau sama dengan A, dan bilangan real itu harus kurang dari atau sama dengan B. Ini simbol ini artinya adalah A kurang dari X dan sekaligus X-nya kurang dari atau sama dengan B. Kemudian untuk simbol yang nomor 2, kurung siku, kemudian A, B, kemudian kurung lengkung, ini berarti himpunan semua bilangan real X dengan X-nya itu lebih besar atau sama dengan A dan X-nya itu kurang dari B. Atau kita bisa tuliskan di sini ini A-nya kurang dari X dan X-nya kurang dari B. Demikian juga untuk yang nomor 3. Ini sejalan dengan yang nomor 2 tadi. Ini bermakna himpunan semua bilangan real X dengan X-nya itu lebih besar dari A dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan B. Nah, yang nomor 4, di sini kita lihat kanan kirinya keduanya adalah kurung lengkung biasa. Ini menandakan bahwa A dan B ini tidak masuk ke dalam interval yang dimaksud ini. Jadi, ini beranggotakan semua bilangan real yang terletak antara A dan B. Dalam hal ini A dan B tidak ikut. Pada garis bilangan, ini interval ini bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk yang nomor 3 misalkan, ini kita punya garis bilangan ini, kemudian 0, katakanlah ini A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, ini A-nya kurang dari B. Nah, ini untuk yang nomor 3 ini, kita biasanya menggambarkan seperti ini. Kemudian karena ini B-nya ikut, nah, intervalnya ini adalah yang di sini ini. Jadi semua X yang berada pada daerah ini. Untuk interval yang nomor 4, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini A-nya, ini B. Nah, ini kita buat lingkaran, tidak diarsir lingkarannya, kemudian kita punya ini yang diarsir di tengahnya seperti ini. Ya, ini hanya untuk menggambarkan visualisasi intervalnya. Nah, kemudian yang kelima, ini kita punya kurung lengkung, kemudian A, kemudian tanda tak berhingga atau infinity. Ini infinity. Ini berarti himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari A. Satu hal yang perlu diingat bahwa infinity ini bukan anggota dari himpunan semua bilangan real. Jadi infinity bukan bilangan real. Nah, untuk yang keenam, ini kita punya kurung tutup, kemudian minus infinity, kemudian koma, A, kurung tutup. Ini bermakna interval yang beranggotakan semua bilangan real yang kurang dari A. Yang keenam ini kalau kita mau gambarkan dalam garis bilangan, ini kita punya A-nya di sini. Nah, ini semua yang ada di sini dari A ke kiri. Konsep berikutnya adalah konsep nilai mutlak. Nah, saya yakin adik-adik sudah paham arti dari nilai mutlak. Jadi kalau kita punya bilangan kemudian kita mutlakkan, itu hasilnya akan menjadi bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, secara matematis, harga mutlak ini atau nilai mutlak ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau kita punya bilangan real A,
Nah, harga mutlak atau nilai mutlak dari A dinotasikan dengan seperti ini. Jadi A diapit dengan garis tegak di kanan kiri. Ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi harga mutlak A ini didefinisikan sama dengan A untuk A yang lebih besar dari atau sama dengan 0, dan akan didefinisikan sebagai minus A untuk A yang kurang dari 0, atau ini yang kan atas ini adalah non negatif, yang bawah ini negatif. Nah, selain itu, nilai mutlak atau harga mutlak A itu dapat pula dinyatakan sebagai ini. Jadi harga mutlak A ini adalah akar dari A kuadrat. Nah, apa saja sifat-sifat dari nilai mutlak ini? Kita lihat. Yang pertama, untuk sebarang bilangan real X, nilai mutlak X itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang nomor 2, nilai mutlak X itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan 0. Artinya, kalau kita punya harga mutlak X sama dengan 0, pasti X-nya itu sama dengan 0. Kemudian sebaliknya, jika X sama dengan 0, harga mutlak X sama dengan 0. Yang nomor 3, nilai mutlak dari perkalian X dan Y untuk bilangan real X dan Y itu sama dengan perkalian harga mutlak X dengan harga mutlak Y. Dan sifat yang nomor 4, harga mutlak pembagian dua bilangan real X dan Y dengan Y-nya tidak sama dengan 0, itu sama dengan pembagian harga mutlak X dengan harga mutlak Y. Asalkan sekali lagi Y-nya di sini ini tidak sama dengan 0. Sifat selanjutnya untuk nilai mutlak, ini seperti ini. Yang pertama, untuk setiap bilangan real X dan Y, itu selalu berlaku ini. Jadi ini apa? Harga mutlak dari selisih mutlak X dan Y. Nih ya, jadi harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y, kemudian dimutlakkan lagi, itu nilainya pasti kurang dari atau sama dengan harga mutlak dari X plus Y. Ini juga berlaku untuk X minus Y. Kemudian kurang dari atau sama dengan jumlahan harga mutlak X dan harga mutlak Y. Berikutnya, untuk bilangan real A yang lebih besar dari atau sama dengan 0, kita punya ini, harga mutlak X sama dengan A, itu artinya atau jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan A atau X-nya sama dengan minus A. Kemudian harga mutlak X itu kurang dari sama dengan A, ini jika dan hanya jika X-nya itu adalah bilangan real yang lebih besar dari minus A dan lebih kecil dari atau sama dengan A. Atau kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, di sini ini adalah A-nya lebih besar dari 0, di sini ini kita punya minus A, jadi ini minus, kemudian ini A. Nah, harga mutlak X kurang dari A ini, X yang memenuhi adalah X yang di sini. Jadi ini di sini ini ada 0. Dan di sini ini A-nya termasuk. Semua bilangan real yang ada di daerah yang diarsir ini akan memenuhi ini. Kemudian selanjutnya, harga mutlak X lebih besar atau sama dengan A, yang nomor 3 ini bermakna atau jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari minus A atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Jadi ini kita bisa, ini tadi pakai tanda sama dengan ya, jadi ini A, ini kita punya minus A, nah ini kita punya yang ke kanan, ini kita punya yang ke kiri. Lebih lanjut, untuk setiap bilangan real X dan Y itu berlaku ini pernyataan kiri dan kanan ini ekuivalen. Jadi harga mutlak X kurang dari atau sama dengan Y ini mempunyai arti yang sama dengan X kuadrat kurang dari atau sama dengan Y kuadrat. Jadi kalau kita punya pernyataan yang kiri, kita bisa simpulkan yang kanan, dan sebaliknya ketika kita punya yang kanan, kita bisa simpulkan yang kiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan. Nah, sebelum kita berbicara tentang jenis pertidaksamaan,
kita akan lihat dulu yang dimaksud dengan pertidaksamaan itu apa sebenarnya. Nah, pertidaksamaan di sini ini contoh-contohnya dulu ya. Ini kita punya ini, kemudian ini ya bentuk-bentuk yang lain yang ini dan seterusnya. Ini ya contoh-contoh. Ini semua adalah contoh pertidaksamaan. Nah, satu hal di sini ini yang kita bisa lihat adalah pada semua pertidaksamaan di sini ini kita menemukan tanda urutan lebih kecil atau sama dengan, bisa lebih besar atau sama dengan, dan juga boleh lebih kecil atau lebih besar. Kemudian di sini ini variabel-variabelnya. Pada contoh yang di sini ini hanya ada variabel X saja. Dan untuk materi di matematika ini kita akan membahas pertidaksamaan yang dibatasi pada pertidaksamaan berbentuk linier atau X-nya itu pangkatnya 1 dan pertidaksamaan untuk kuadrat satu variabel. Dalam hal ini ya contoh-contoh di sini ini variabelnya adalah X. Nah, jenis pertidaksamaan yang nanti akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. Yang pertama itu linier, jadi contohnya ini tadi, kemudian kuadrat, pecahan, ini ada pembilang penyebut gitu ya, kemudian ada yang melibatkan nilai mutlak, kemudian juga melibatkan akar. Nah, ketika kita diberikan pertidaksamaan, ini di sini di matematika ini kita goalnya adalah mencari solusi atau himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Apa itu solusi atau himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan? HP atau himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan atau solusi dari pertidaksamaan itu adalah himpunan semua bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang mana? Ya, pertidaksamaan yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya itu. Sebagai contoh, misalkan kita punya pertidaksamaan ini, X plus 2 lebih besar dari atau sama dengan 11. Kemudian kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, dari yang diketahui ini, kita bisa turunkan ini, X lebih besar atau sama dengan 9, dengan cara, ini tadi ya, mengurangkan 2 pada kedua ruas. Tadi solusi dari pertidaksamaan adalah himpunan semua bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi dalam hal ini pertidaksamaan X plus 2 lebih besar atau sama dengan 11 memiliki himpunan penyelesaian ini. X anggota R garis tegak X lebih besar atau sama dengan 9. Atau ini dibaca himpunan semua bilangan real X dengan X-nya lebih besar dari atau sama dengan 9. Dengan menggunakan notasi interval yang sudah dibahas di depan tadi, himpunan ini tadi, ini kita bisa tuliskan dalam format interval seperti ini. Jadi ini tidak lain adalah X anggota R dengan X-nya itu lebih besar atau sama dengan 9. Sekarang mari kita lihat cara menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama ini khusus untuk pertidaksamaan yang berbentuk seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c lebih besar atau sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita akan lihat dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya non-negatif, kita dapat cari himpunan penyelesaiannya dengan cara sebagai berikut. Oh iya, yang dimaksud dengan diskriminan di sini atau D ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi di sini ini non negatif, jadi artinya di sini adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, langkah pertama cara menyelesaikan pertidaksamaan di atas, kita ubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kita faktorkan ax kuadrat plus bx plus c itu menjadi bentuk x minus d kali x minus e. Nah, misalkan dalam hal ini d-nya yang lebih kecil dari atau sama dengan e. Nah, kemudian di sini ini tanda pertidaksamaannya nanti kita harus perhatikan. Jadi meskipun yang di atas ini lebih besar dari 0, yang di sini ini belum tentu selalu lebih besar atau sama dengan 0 juga. Sebagai contoh, misalkan kita punya pertidaksamaan ini minus x kuadrat kemudian plus x plus 6 lebih besar atau sama dengan 0.
Kita bisa tuliskan pertidaksamaan ini sebagai berikut: minus x kuadrat minus x minus 6 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan minus 1, ingat di sifat-sifat bilangan real minus 1 itu negatif, sehingga kita ini akan punya ini minus x minus 6 ini kurang dari 0. Tanda urutannya ini berubah. Nah, dari pertidaksamaan bentuk terakhir ini kita bisa dapatkan ini x minus 3 x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini ini yang berlaku sebagai D-nya adalah 2, minus 2, maaf, ini adalah D-nya. Kemudian E-nya adalah 3. Nah, ini diperhatikan, semula di sini ini lebih besar atau sama dengan 0. Setelah diubah menjadi bentuk seperti ini, di sini ini kita dapatkan tanda pertidaksamaannya, tanda ini urutannya di sini ini tanda urutan lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau sudah diubah menjadi berbentuk seperti ini, kita lihat sekarang kalau x minus d kali x minus e ini lebih besar atau sama dengan 0, kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah gabungan interval ini, yang kiri ini, dan dengan interval yang kanan. Atau ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, d-nya tadi yang lebih kecil, jadi di sini ini d-nya, kemudian ini e-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah ini yang diarsir ini. Kemudian D dan E-nya ini termasuk. Bagaimana kalau misalkan tanda pertidaksamaannya di sini ini tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 misalkan. Nah, di sini ini tinggal berarti D dan E-nya itu tidak masuk ke himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, dalam kasus x minus d kali x minus e ini kurang dari atau sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya adalah interval tertutup d, e. Atau berarti ini yang berada di sini ini d, ini e. Nah, ini bilangan-bilangan yang ada di daerah yang saya arsir di tengah ini. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan yang lain yang selain berbentuk seperti ini bagaimana? Kita akan lihat langsung di contoh-contoh berikut ini. Jadi ini kita punya soal selesaikan pertidaksamaan berikut. Yang pertama itu adalah minus 3 kurang dari 1 minus 6x kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian yang nomor 2 ini x kuadrat plus 2x minus 12 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ini pembagian x plus 1 dibagi dengan x minus 1 ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat ini akar dari 2x plus 3 kurang dari atau sama dengan 3. Mari kita lihat penyelesaian untuk pertidaksamaan yang nomor 1. Nah, pertidaksamaan minus 3 kurang dari 1 minus 6x kurang dari atau sama dengan 4 ini memiliki arti ini. Kita bisa pecah pertidaksamaan ini menjadi pertidaksamaan ini dan ini. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama ini adalah semua bilangan real yang merupakan solusi atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dan juga sekaligus memenuhi pertidaksamaan yang ketiga. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 ini dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 ini. Mudah dimengerti bahwa pertidaksamaan yang pertama ini solusinya adalah semua bilangan real x yang kurang dari 2/3. Langkah-langkah mendapatkan x kurang dari per 3 ini cukup mudah ya. Jadi kita mulai dari ini, jadi minus 3 kurang dari 1 minus 6x. Kemudian kita tambahkan di kedua ruas itu dengan minus 1. Jadi kita punya ini minus 1 kurang dari 1 minus 6x minus 1. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah.
Kemudian yang di kiri ini kita jadi punya minus 4 kurang dari minus 6x. Kemudian berikutnya kita kalikan kedua ruas dengan minus 1, minus 4 dikali minus 1, kemudian minus 6x dikali minus 1, tapi kemudian tanda pertidaksamaannya ini berubah. Nah ini kita punya 4 lebih besar dari 6x. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/6, jadi 4 kali 1/6 lebih besar dari 6x kali 1/6. Ini adalah 2/3 lebih besar dari x, jadi kita punya yang ini. Dengan cara analog kita akan dapatkan solusi dari pertidaksamaan yang ketiga ini adalah bilangan real yang lebih besar atau sama dengan minus setengah. Sehingga dari dua itu tadi kemudian kita iriskan, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah ini. Dengan ilustrasi menggunakan garis bilangan kita akan punya ini. Yang pertama itu tadi solusi yang pertidaksamaan yang kedua itu adalah x yang kurang dari 2/3. Ini kurang dari 2/3 ke kiri ini. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga itu solusinya adalah x yang lebih besar dari minus setengah. Di sini ini minus setengah, kemudian ini lebih besar. Kita iriskan, dapat yang di tengah. Ini. Tidak lain adalah ini. Kemudian kita ke soal yang nomor 2. Dengan langkah-langkah sebagaimana tadi yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapatkan ini. Jadi tadi dari soal pertidaksamaannya x kuadrat plus 2x minus 12 ini kita faktorkan menjadi berbentuk seperti tadi x minus d dan x minus e. Nah, di sini ini kita dapatkan ini. Sehingga penyelesaian pertidaksamaannya ini menjadi ini. Atau kalau ditulis dalam bentuk interval, kita punya yang paling bawah ini. Nah, jadi ini adalah yang lebih kecil, yang D, kemudian ini yang lebih besar. Ya, jadi ini yang lebih kecil, kemudian yang lebih besar. Kemudian untuk soal nomor 3 tadi, ini ya, x plus 1 dibagi dengan x minus 1 harus kurang dari atau sama dengan 0. X plus 1 dibagi x minus 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita tahu pembagian itu ya, x plus 1 dengan x minus 1 itu akan bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Itu kalau apa? Yang jelas x minus 1-nya tidak boleh sama dengan 0, dengan kata lain x-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ini pembagian yang ini akan bernilai 0 saat x plus 1-nya itu bernilai 0. Kemudian ini akan bernilai negatif jika yang pembilang dan penyebut ini bertanda berbeda. Kalau yang atas positif, yang bawah negatif, kemudian yang atas negatif, yang bawah positif. Nah, dengan alasan itu tadi, kita bisa mengerti bahwa himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut akan sama dengan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. Kenapa? Karena x plus 1 kali x minus 1 ini akan negatif kalau ya perkalian dua bilangan akan negatif kalau salah satu itu negatif. Hanya salah satu saja negatif positif, positif negatif. Dengan di sini ini ada tambahan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, dengan langkah-langkah seperti tadi yang di depan, ini kita punya ini d-nya adalah minus 1, kemudian e-nya sama dengan 1, sehingga karena di sini ini kurang dari atau sama dengan 0, kita punya solusinya adalah ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang soal yang nomor 4. Pertidaksamaan di nomor 4 itu adalah ini 2x plus 3 kurang dari atau sama dengan 3. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini kita harus melihat kondisi di bawah akar. Kita tahu
kita bisa mengoperasikan akar itu kalau di bawah tanda akar itu adalah bilangan yang non negatif. Jadi artinya di sini 2x plus 3 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya x-nya itu harus lebih besar atau sama dengan minus 3/2. Kemudian karena kedua ruas ini bernilai tidak negatif, ya, dari sifat-sifat bilangan real, kita dapat mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kita dapatkan akar 2x plus 3 dikuadratkan itu adalah 2x plus 3, kemudian 3 dikuadratkan itu adalah 9. Sehingga kemudian kita dapatkan x kurang dari atau sama dengan 3. Nah, jadi dari yang atas ini tadi kita punya ini minus 3/2, ini kita punya lebih besar ke kanan. Ini. Kemudian yang ini kita punya ini 3. Ini gini. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari ini dan ini. Jadi kita punya ini adalah minus 3/2, kemudian ini 3, keduanya ikut. Nah, yang di tengah sini. Ya, jadi adalah interval tertutup dari minus 3/2 sampai 3. Nah, sekarang kita akan lihat contoh pertidaksamaan yang melibatkan tanda mutlak. Misalkan kita punya dua soal ini. Yang pertama adalah harga mutlak x-2 lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian yang kedua, harga mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 kali harga mutlak atau nilai mutlak x-6. Sekarang kita akan lihat penyelesaian untuk yang nomor 1 ini. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita punya dua cara penyelesaian. Yang pertama itu adalah dengan cara menghilangkan tanda mutlak, dan yang kedua itu adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Ini diperkenankan karena kedua ruas tidak negatif, sesuai dengan sifat-sifat bilangan real yang sudah dibahas di video yang pertama. Berdasarkan definisi harga mutlak, kita perhatikan ini, harga mutlak x-2 ini artinya adalah sama dengan x-2 untuk x-2-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, atau dengan kata lain sama dengan x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian harga mutlak x-2 ini akan sama dengan minus x-2 atau sama dengan 2 minus x ini untuk x-nya yang kurang dari 2, atau ini artinya tadi x-2 ini kurang dari 0. Sehingga harga mutlak x-2 lebih besar dari 5 untuk x yang lebih besar atau sama dengan 2 itu akan sama artinya dengan ini. Jadi ini sama artinya dengan x-nya lebih besar atau sama dengan 7. Nah, untuk x yang kurang dari 2 ini harga mutlak x-2 lebih besar dari 5 ini akan sama artinya dengan ini. Dengan demikian, karena ini tadi ada kata-kata atau, maka solusi atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang nomor 1 ini adalah gabungan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang ini, ini dengan syarat yang ini digabung dengan solusi pertidaksamaan ini dengan syarat yang ini. Untuk yang bagian pertama tadi, x-nya harus lebih besar atau sama dengan 2, ini kanan, tetapi tadi x-nya ini tadi ya harus lebih besar dari 7, berarti yang kanan, jadi yang diambil adalah yang lebih besar dari 7. Kita punya ini, kemudian digabung dengan yang kedua, di bagian kedua kita punya x-nya kurang dari 2 tadi yang ke kiri ini, tapi dari sini kita juga punya solusi x-nya kurang dari atau sama dengan minus 3, di mana minus 3 di sini, jadi yang diambil adalah yang minus 3 ke kiri, sehingga kita punya yang ini. Nah, sekarang mari kita lihat cara penyelesaian yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas.
Nah, dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, kita dapatkan ini. Kuadrat dari X minus 2 itu harus lebih besar atau sama dengan 25. Nah, dengan menguraikan ini, kita punya X kuadrat minus 4X minus 21 lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi ini tadi X minus 2 kuadrat itu adalah X kuadrat minus 4X plus 4. Ini harus lebih besar dari 25, kemudian dari sini kita turunkan yang bawahnya ini. Akibatnya, X kuadrat minus 4X minus 21, yang tidak lain ini adalah X minus 7 kali X plus 3, ini harus lebih besar dari 0. Ini. Dan dengan menggunakan tadi, ketidaksamaan dengan yang berbentuk kuadrat, kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi ini kalau kita lihat yang tadi, ini 3 ini adalah D-nya, kemudian 7 ini minus 3 ini adalah D-nya, kemudian 7 ini adalah E-nya. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan soal yang nomor 2 ini tadi, yang ini. Di kedua ruasnya ada harga mutlak atau nilai mutlak. Mari kita lihat. Nah, karena di kedua ruas tadi itu keduanya bernilai positif atau lebih besar dari 0, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas langsung. Jadi kita peroleh ini. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita punya ini 9x kuadrat, kemudian minus 6x plus 1 kurang dari 4x kuadrat minus 48x plus 144. Ini adalah 4 kali X kuadrat minus 12X plus 36. Nah, kemudian dengan perhitungan biasa kita punya ini, dan kita simpulkan ini. Jadi bentuk kuadratnya kita faktorkan sekali lagi menjadi seperti ini. Jadi ini D-nya adalah minus 11/5. Kemudian E-nya sama dengan 13. Ini ya, ini dan ini. Dengan demikian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah interval minus 11,5,13, atau ini /, minus 11,5, ini 13. Nah, dia di tengah-tengah sini. Himpunan semua bilangan real yang ada di tengah, minus 11/5 sampai 13. Nah, demikianlah pembahasan tentang pertidaksamaan. Berikutnya ini ada latihan-latihan soal. Silahkan adik-adik bisa coba sendiri, dikerjakan dulu. Nanti pembahasan lebih lanjut bisa didiskusikan pada saat perkuliahan sinkron. Ya, jadi ini kita lihat di sini, ini ada yang kuadrat, kemudian ada yang pembagian, kemudian ada yang di bawah tanda akar. Kemudian yang di sini ini melibatkan harga mutlak. Silahkan nanti dicoba diselesaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.